Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Allah Bapa oleh karena kita boleh dipersatukan kembali pada pagi hari ini melalui ibadah online. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama dan dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita mengambil saat teduh untuk menyiapkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menaikkan pujian penghormatan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk satu hari yang telah Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh berdiam diri, kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus itu, meskipun kami di tempat di kediaman rumah kami masing-masing. Namun biarlah Tuhan yang akan menolong setiap kami, sehingga kami boleh beribadah dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa, kesalahan kami, dosa-dosa kami, bahkan pelanggaran-pelanggaran kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh hadir, boleh layak untuk datang di hadapan Tuhan. Kami mau mengucap syukur dan kami memohon pengampunan akan keberdosaan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk tetap berdiri. Marilah kita mengangkat hati kita ke hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Dia, Allah kita yang telah mengalahkan maut. Biarlah Allah bersemayam atas pujian-pujian kita saat ku menyembah-Mu.
Ku
Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bahwa kita sekalian telah percaya terhadap kebangkitannya. Janganlah kita ragu walaupun kita belum melihat Allah. Karena Dia telah lebih dahulu melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya, penginjil Wasan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan akan menegur setiap kita dan menguatkan kita sekalian. Mari kita pujikan Yesus Kristus Tuhan. Hormat kemuliaan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahtamu, aklumkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung
Mari kita masuk di dalam doa. Seperti puji-pujian yang baru kami pujikan ya Allah, biarlah kami boleh meninggikan Engkau, biarlah kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah ketika kami boleh memperingati Paskah pada minggu yang lalu, biarlah ketika kami boleh terus berharap kepada Engkau, biarlah ketika kami terus beroleh kemenangan bersama-sama dengan Engkau itu, kami boleh terus percaya, kami boleh terus memiliki iman, keteguhan iman kami kepada Engkau. Sehingga ketika kami mengiring Engkau, biarlah Tuhan, bukan karena Engkau yang akan memenuhi kebutuhan kami, tetapi motivasi kami yang benar, bahwa Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan, Raja kami, penebus kami itulah yang boleh senantiasa memberikan pengharapan dan kemenangan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk itu ya Bapa. Saatnya Tuhan, kami akan mendengar sebagian kecil dari firman Tuhan. Engkau yang akan menyiapkan setiap kami, setiap hati jemaat yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang akan menolong sehingga hati kami siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan itu. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk menghidupinya di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu dengan keterbatasan kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pada pagi hari ini untuk kesekian kalinya kita boleh bersama-sama beribadah walaupun secara virtual, walaupun secara online. Dan pagi hari ini tema kita pembahasan firman Tuhan akan membahas dari Yohanes pasal 20 ayat 28 hingga ayat yang ke-29 dan Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-2 dengan tema yaitu ya Tuhanku dan Allahku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian dari Yohanes terlebih dahulu ayat pasal 20 ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat 28 berbunyi demikian. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Satu bagian lagi di Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-2. Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat yang kedua berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, apalagi kita yang diberikan kuasa, kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya dan tidak percaya adalah reaksi yang normal, reaksi alami manusia terhadap suatu kenyataan, terhadap suatu realita. Sekali lagi Bapak Ibu, percaya dan tidak percaya itu merupakan suatu reaksi yang biasa, yang normal, yang secara alamiah manusia terhadap suatu realita yang ada, terhadap suatu kenyataan yang ada. Contoh sederhana adalah ketika di awal COVID-19 di tahun yang lalu, kalau tidak salah berarti 1 Maret 2020 itu pertama kali gitu ya di Indonesia ini terjangkit adanya COVID-19 itu. Dan ada begitu banyak yang tidak percaya gitu ya bahwa awal COVID ini akan terus berdampak, akan terus menimbulkan dampak yang tidak enak seperti sekarang ini, yang akan terus merasakan akibat-akibat dampak dari COVID-19 ini.
Masih ingat dalam ingatan saya gitu ya, ketika tanggal 17 Maret pada saat itu, ketika kami diajukan untuk rapat hamba Tuhan. Rapat hamba Tuhan harusnya hari Jumat pada saat itu 19 Maret. Ternyata dimajukan karena dikhawatirkan akan COVID-19 itu akan semakin meluas gitu ya, sehingga tanggal 17 kami rapat hamba Tuhan itu, dan sekolah pada saat itu juga harusnya rapat untuk menentukan tanggal bagaimana pelaksanaan penerimaan rapot tengah semester. Nah, Bapak Ibu, ketika rapat itu saya juga merasanya nggak yakin, rasanya nggak percaya gitu ya. Kalau COVID-19 itu ya paling akan berjalan sebentar gitu tok lah. Akan berjalan 1-3 hari seperti waktu kejadian bom Surabaya di tahun 2019. Waktu itu bulan Mei gitu ya. Paling 2-3 hari kemudian kita akan masuk gitu ya. Dan ternyata pada saat itu ya akhirnya 2 minggu lewat. Kemudian kita ngomong lagi kalau begitu 1 bulan. Kemudian kalau begitu ya sudah sampai tengah semester lagi gitu ya, awal tahun ajaran baru kalau begitu. Kita akan masuk gitu ya, dengan harapan kita bisa segera menyelesaikannya itu. Tetapi apa yang terjadi? Sampai kepada saatnya pun pada bulan awal tahun ajaran itu juga tidak bisa. Kemudian saya antara percaya dan tidak percaya gitu ya. Masa sih kalau pasca pada tahun 2020 ini berjalan dengan masa-masa pandemi, kemudian Natal itu nanti juga akan mengalami masa pandemi. Ternyata ketika kenyataan, ketika realita itu sampai pada ujungnya, akhirnya saya baru nyadar gitu ya. Saya baru ngeh gitu ya. Iya, ternyata COVID ini sangat begitu menakutkan. Baru kemudian menyadari setelah begitu ada dampak yang begitu besar, setelah ada berbagai macam orang yang tumbang, yang karena COVID ini ada begitu banyak tokoh, banyak orang-orang sahabat kita yang telah meninggalkan kita karena COVID ini. Demikian juga dengan vaksin, Bapak Ibu. Ketika vaksin diselenggarakan, seringkali kita juga rasanya, wah benar apa enggak ya dengan kita divaksin ini imun kita akan bertambah gitu ya. Kita akan bisa melawan COVID-19 apa enggak? Bahkan ketika saya ditanya, bagaimana efeknya ketika kamu divaksin? Ada begitu banyak yang katanya pakai vaksin yang satu itu tidak ada efek samping ketika divaksin. Tapi ketika pakai yang merek tertentu lagi, itu katanya ada begitu banyak orang yang mengalami efek samping dari vaksin itu. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri pada saat itu dengan rasa-rasanya begitu ya mengatakan begini. Wah, lebih baik gitu ya, ada efeknya. Karena apa? Karena ketika kita merasakan efek itu berarti paling tidak kan apa? Puji syukurnya, puji Tuhannya adalah kita merasakan bahwa wah, ini loh ada reaksi ya dari tubuh kita. Bahwa ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian tubuh kita mengalami reaksi. Sehingga ketika kita ada reaksinya itu misalkan diare, ada yang sampai juga mual, ada yang sampai keringat dingin, ada yang 37 sampai 38 derajat Celcius suhu tubuhnya. Tapi semuanya itu akan mendatangkan, maksudnya ya inilah berarti kan rasanya ada buktinya loh ketika aku divaksin. Gak sia-sia ada rasanya daripada tidak sama sekali merasakan gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada umumnya manusia itu baru percaya kalau ada bukti nyatanya. Termasuk juga di dalamnya adalah COVID-19 ini. Iya. Nah, Bapak Ibu, reaksi seperti itu, reaksi bahwa tidak adanya kepercayaan, reaksi perlu adanya bukti, itulah yang dialami salah satu murid Yesus, yaitu Thomas. Ada begitu banyak alasan orang untuk tidak percaya, dan Thomas adalah salah satu murid yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan murid-murid yang lainnya. Saat Tuhan Yesus itu tiba-tiba menampakkan diri pada mereka yang di ruangan yang tertutup.
Dan Thomas pada saat itu tidak bersama-sama dengan mereka. Sehingga setelah 8 hari lamanya, ketika ada kejadian yang Thomas waktu itu tidak ada, kemudian Thomas mengatakan bahwa di Yohanes 20 ayat 25 bagian B itu, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Reaksi pertama Thomas ketika murid-murid itu yang lainnya setelah melihat kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa mereka telah melihat Yesus Kristus itu bangkit, Yesus Kristus itu hadir, tiba-tiba saja hadir di tengah-tengah ruangan yang tertutup. Reaksi Thomas itu langsung mengatakan, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di tangan, ataupun tidak akan percaya sebelum mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Reaksi pertama Thomas adalah, di mana tandanya? Di mana kalau begitu buktinya? Gitu ya. Dan Tuhan Yesus segera gitu ya menjawab kebutuhan untuk meyakinkan Thomas ini untuk percaya. Dengan hadir kembali setelah 8 hari Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-murid Yesus yang tanpa Thomas itu. Dan akhirnya muncul tiba-tiba di ruangan tertutup tempat murid berkumpul itu, dan Tuhan Yesus mempersilahkan Thomas untuk mencucukkan jari itu ke bekas paku di tangannya dan lambungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang murni itu tidak menuntut tanda. Sekali lagi, iman yang murni tidak menuntut tanda. Iman yang sejati itu melampaui tanda seharusnya. Jangan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus, seperti Thomas, percaya ketika melihat mujizat, percaya ketika melihat buktinya, percaya ketika mereka itu beriringan mengikut Kristus gitu ya, kemudian melihat tanda. Kenapa kok saya katakan iman dan mujizat gitu ya? Karena kebanyakan orang itu melihat tanda terlebih dahulu, melihat mujizat. Karena waktu kejadian mujizat yang pertama kali dilakukan Yesus di peristiwa perkawinan di Kana, itu adalah air diubah jadi anggur yang bisa kita dapatkan, kita bisa baca di Yohanes 2 ayat 11. Di mana mujizat yang pertama itu air menjadi anggur, dikatakan di sana sebagai tanda. Yohanes 2 ayat 11 itu mengatakan sebagai tanda mulainya gitu ya pekerjaan Kristus yang berkuasa itu. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang itu yang hanya perlu melihat tanda, yang perlu hanya melihat bukti. Bahkan ketika Yohanes 6 ayat 66 itu ketika orang-orang mengikut Yesus setelah Tuhan Yesus membuat juga tanda, membuat mujizat, yaitu dengan mengubah, memberikan makan 5.000 orang dengan roti, dari 5 roti dan 2 ikan. Mereka kemudian berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi ketika Yesus menyatakan bahwa akulah roti hidup itu, banyak orang-orang kemudian yang meninggalkan. Murid-murid Yesus itu meninggalkan Yesus karena mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mereka, tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau percaya karena sudah melihat, itu namanya bukan iman. Mari membangun kepercayaan bukan dengan melihat, namun dengan senantiasa percaya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, Thomas adalah tipe orang yang skeptis. Apa itu skeptis? Skeptis adalah orang yang peragu, orang yang senantiasa tidak mudah percaya begitu saja. Bahkan kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata skeptis itu sendiri adalah kurang percaya, atau arti lainnya dari skeptis adalah ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Terhadap keberhasilan ajaran dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mengapa sih orang itu bisa bersifat skeptis kayak Thomas ini? Karena adanya penderitaan selama di dalam hidupnya itu, atau adanya pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan di dalam hidupnya, sehingga skeptisme, suatu ajaran yang mengajarkan, paham yang mengajarkan bahwa
memang sesuatu itu selalu tidak pasti gitu ya, selalu meragukan, selalu mencurigakan gitu. Bahkan perlu mewaspadai segala kepastian agar tidak mudah tertipu. Ada begitu banyak orang dengan alasan supaya tidak tertipu akhirnya bersikap skeptis. Nah, ketika itulah kita harus menyadari bahwa skeptis itu tidak baik di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa ia harus kembali ke rumah Bapa, pada suatu kali Yesus itu mengatakan bahwa ia harus kembali ke rumah Bapa berkaitan dengan pengajaran Yesus Kristus tentang kerajaan Allah. Maka ketika Yesus Kristus itu mengatakan aku harus kembali ke rumah Bapa, Thomas itu menimpal gitu ya, langsung menimpali dengan pernyataan Tuhan Yesus itu dengan pertanyaan. Tuhan, kalau begitu ayo tunjukkan jalannya sih. Bagaimana jalannya kalau begitu menuju ke rumah Bapa itu? Dan akhirnya sampai muncullah apa yang dikatakan, apa yang lebih dikenal dengan perkataan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Di mana ini merupakan salah satu perkataan aku adalah, ego emi itu yang boleh kita bahas sampai pada minggu yang lalu tentang akulah kebangkitan dan hidup gitu ya. Jadi ketika Yesus mengucapkan, Thomas itu langsung bertanya, langsung ingin meragukan gitu ya pengajarannya Yesus, pernyataan Yesus. Bahkan langsung dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Bahkan ketika Tuhan Yesus itu berkata Lazarus hanya tertidur, di dalam artian mati gitu ya, Thomas langsung memberikan reaksi, berkata begini, marilah kalau begitu kita semua mati bersama dia. Yohanes 11 ayat 16, itu jelas reaksi dari Thomas yang mengatakan kalau gitu kita ayo mati aja kalau gitu bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus itu selalu menimbulkan pertanyaan bagi Thomas. Tetapi pertemuan Thomas dengan Yesus setelah kebangkitan Tuhan Yesus itulah, itu merupakan pengakuannya yang paling hebat. Pengakuan akan ketuhanan Kristus, ketuhanan Yesus itu di dalam kehidupan Thomas. Thomas begitu mengakui ketuhanan Kristus itu ketika Yesus mengatakan ya sudah kalau begitu ayo kamu pegang. Kemudian Thomas mengakui ya Tuhanku dan Allahku. Thomas benar-benar mengakui ketuhanan Yesus. Bila kita melihat ada banyak pengakuan-pengakuan yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu, maka pengakuan Thomas inilah yang paling seru gitu ya, yang meruntuhkan dari sikap skeptis Thomas, yang meruntuhkan dari seluruh keraguan-raguan Thomas kepada Yesus Kristus yang tadi sudah saya begitu paparkan. Ada begitu banyak timpalan-timpalan yang ketika Tuhan Yesus itu menyampaikan pernyataan-pernyataan yang diberikan ke seluruh muridnya. Ada begitu banyak Bapak Ibu pengakuan dari, misalkan dari Yohanes sendiri yang mengatakan Yesus itulah anak domba yang disembelih, anak domba Allah gitu ya, yang merupakan tema Jumat Agung kita yang boleh disampaikan oleh Pak Hendy pada waktu itu. Kemudian dengan Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Bahkan setan pun itu mengakui bahwa Yesus itu sebagai Mesias, anak Allah. Waktu iblis itu meminta izin untuk pindah ke kawanan babi karena dia merasuki orang yang kerasukan itu. Kemudian ketika Yesus disalib pun salah seorang penyamun itu juga mengakui bahwa Tuhan itu adalah yang akan datang sebagai raja. Kemudian kepala pasukan ketika Tuhan Yesus itu sudah disalib dan kemudian akan selesai gitu ya, maka kepala pasukan itu mengatakan sungguh Kristus yang disalibkan ini adalah anak Allah. Dan Thomas menutupnya dengan pernyataan yang tepat setelah Kristus Yesus bangkit
dan menunjukkan kebangkitannya itu, penampakannya itu kepada murid-muridnya dengan mengatakan Thomas kepada Yesus Kristus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mari Bapak Ibu, kita akan melihat, kita akan lebih menelaah kembali pengakuan Thomas ini lebih detail. Di sana dikatakan ya Tuhanku. Tuhanku itu kalau di dalam bahasa Yunani kurios artinya Tuhan atau Tuhan. Dan Allahku sendiri bahasa Yunaninya adalah Theos atau Allah. Yang berarti bahwa Thomas ini mengakui bahwa Yesus itulah engkau yang paling mulia. Seperti yang puji-pujian kita sebelum masuk di dalam firman Tuhan ini dikatakan engkau yang termulia ya Tuhan. Engkau mulia, engkau Tuhan, engkau Tuhan. Dan engkau adalah Allahku, penciptaku dan pemilik hidupku. Saya kalau mengatakan ini saya selalu ingat ketika saya waktu itu sakit ada di rumah sakit. Kemudian saya selalu ingat dengan lagu ini. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Nah, sangat-sangat indah lagu ini gitu ya. Pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan itulah sang pemilik hidup kita. Tuhan itulah yang selalu senantiasa menjadi pencipta kita, pemilik kita, penebus kita, dan senantiasa memelihara kehidupan kita. Pada saat itulah benar-benar Thomas, sifat-sifat dari skeptis Thomas runtuh secara total Bapak Ibu. Pengakuan Thomas itu benar-benar merepresentasikan gereja, pengakuan gereja bahwa Kristus itu Yesus adalah Tuhan kita, Allah kita. Memang Bapak Ibu, Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Dari yang 7 kata aku adalah itu tidak ada satupun Yesus yang mengatakan aku adalah Tuhan. Bahkan ketika Pilatus menanyakan engkau Mesias anak Allah, Yesus Kristus pun tidak mengatakan iya. Tapi Yesus Kristus pun mengatakan engkau mengatakannya demikian. Nah Bapak Ibu, memang Kristus itu tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan. Tetapi suatu kebodohan bagi kita jika kita menyimpulkan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Sekali lagi, Yesus Kristus itu memang tidak mengatakan aku adalah Tuhan secara eksplisit gitu ya. Tetapi satu sangat kebodohan sekali ketika kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan Yesus itu hanya sebagai guru, Tuhan Yesus itu hanya sebagai nabi. Suatu kebodohan bagi kita. Ketika kita memiliki iman kepercayaan kepada Yesus Kristus itu sang juru selamat kita yang telah mati di atas kayu salib bahkan telah bangkit untuk memenangkan kita dari kuasa maut, untuk tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mari Bapak Ibu kita kembali ke Thomas. Mengapa sih kok Thomas ini bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah? Jawabannya adalah karena Allah yang menyatakan diri kepada umat. Di Keluaran 20 ayat 1 sampai 2, ayat ini terkenal sebagai pengantar ataupun preambul ataupun mukadimah dari 10 hukum Allah yang mengatakan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi kalau dari kalimat ini dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 25 kita bisa melihat Allah itu yang menyatakan diri bahwa akulah Tuhan Allahmu sebelum menyampaikan 10 hukum itu kepada umat Israel. Allah menyatakan diri bahwa dialah Tuhan Allahmu. Allah yang terlebih dahulu mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Sehingga Thomas bisa mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Semata-mata karena Allah itu yang mencari terlebih dahulu, menyatakan dirinya terlebih dahulu kepada manusia. Kalau begitu, ketika kita mendengar ada syair dari lagu duniawi gitu ya, yang mengatakan begini. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat.
Jelas keliru sekali lagu itu. Jelas syair lagu ini tidak menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Bahwa Allah sendiri yang menyatakan terlebih dahulu. Allah itu selalu dekat dengan kita. Kitanya yang jauh. Kalau dari syair itu seolah-olah kita ini yang dekat, kemudian Tuhan dekat. Kalau kita menjauh, Tuhan akan jauh. Enggak Bapak Ibu. Tuhan senantiasa dekat dengan kita. Sedangkan kita ini yang selalu menjauh. Mari kita lihat lebih detail lagi dari ayat ini. Allah yang menyatakan diri kepada umat. Akulah Tuhan Allahmu. Kalau tadi itu bahasa Yunani, kalau pengakuannya Thomas sekarang bahasa Ibrani, dari pengakuan Allah sendiri yang menyatakan diri kepada umat. Tuhan itu Yahweh dan Allahmu itu Elohim. Menunjuk pada kekuatan, menunjuk kepada kedaulatan, menunjuk bahwa kehendak Allah itulah yang mutlak, yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, kekuasaan, kekuatan Tuhan itulah yang ada di dalam kehidupan kita. Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Akulah Tuhan Allahmu. Sebagai opening, sebagai pembuka sebelum Allah memberikan hukum-hukumnya di dalam PL. Dan akhirnya ditutup oleh Thomas, pengakuan Thomas. Sebagai closing sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjanjian lama dan perjanjian baru selalu berkesinambungan, selalu berkelanjutan. Ada nubuatan, ada penggenapan. Ada nubuatan, ada penggenapan. Jadi selalu berkelanjutan. Oleh karena itu, bagaimanakah dengan pembacaan, perenungan firman Tuhan yang kita renungkan setiap harinya? Apakah kita telah membaca Alkitab itu secara keseluruhan? Jangan-jangan kita membaca Alkitab itu hanya sepotong-sepotong gitu ya. Hari ini cuma kita bahas, ya sudah, satu perikop aja nggak sampai gitu ya. Jangan-jangan kita hanya membacanya pada hari Minggu saja saat ibadah online. Bapak Ibu, ayo, bagaimana kita bisa mengakui Yesus Kristus itu Tuhan? Kalau kita malas, kalau kita tidak membaca, merenungkan firman Tuhan. Sekarang mari kita lihat bagaimanakah respon Tuhan Yesus itu setelah Thomas itu mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Allahnya. Respon Tuhan Yesus itu jelas, menerima dan tidak membantah apa yang dikatakan oleh Thomas. Bahkan Tuhan Yesus itu kembali meneguhkan iman Thomas, kepercayaan Thomas dengan mengatakan yang di bagian B ya, Yohanes 20 ayat 29b itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Setelah Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, tetapi karena setelah melihat dia mengakui itu, maka Yesus meneguhkan, menguatkan kembali iman Thomas. Mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalimat ini berlaku bagi Thomas dan berlaku bagi kita pembaca firman Tuhan pada zaman ini. Karena apa? Karena kita memang saat ini tidak melihat secara langsung. Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus Kristus karena kita tidak melihat, menatap muka secara langsung. Murid-murid yang menatap saja kayak begitu, apalagi kayak Thomas, gak percaya, apalagi kita. Namun Bapak Ibu, kembali lagi, kita bisa mengenal Dia, kita bisa percaya kepada Yesus Kristus itu melalui firman-Nya. Bukan saja hanya melihat fenomena yang ada, hanya melihat tanda, hanya melihat mujizat saja baru kita mau percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita terus berdoa kepada Tuhan, maka kita bisa semakin mengenal kepercayaan kita, iman kepercayaan kita, begitu semakin terus akan menjadi dewasa. Tapi mirisnya, tapi keadaannya yang sekarang ini, kenyataan yang sekarang ini terjadi adalah orang-orang gereja hanya menawarkan
mujizatnya saja, hanya menawarkan fenomenanya saja, tanda-tandanya saja daripada firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, memang ketika kita melihat perkataan Tuhan Yesus yang lain, yaitu tentang mereka yang berletih lesu dan berbeban berat, Yesus menjanjikan akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada hari yang ketiga, pada waktu kita ibadah doa puasa, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah doa puasa, hari yang kedua sih, itu saya juga yang menyampaikan firman berjudul tentang aku yang lelah gitu ya. Kita yang lelah saat ini menghadapi COVID dengan penantian yang begitu lama, kapan sih akan selesai? Dengan hal-hal kapan kalau begitu ada pekerjaan. Baru saja tadi ada juga gitu ya di antara keluarga dari guru yang mengatakan, apa ada ya pekerjaan yang lebih baik pada saat ini? Kita mungkin yang saat ini sedang lemah. Ketika Yesus Kristus mengatakan di Matius 11 ayat 28, itu memang akan membuat kita rasanya bersuka cita. Ada harapan bahwa kita ketika datang kepada Tuhan, kita yang berbeban berat, kita yang letih lesu, Tuhan akan memberikan kepadamu. Tapi seringkali orang itu melupakan kelanjutan dari ayat ini. Itu ayat di ayat 28. Tapi ketika kita baca di ayat 29 apa Bapak Ibu? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Ketika Tuhan menawarkan, ayo datang kepadaku, tapi Tuhan juga memberikan kuk yang rasanya lebih ringan gitu ya, sehingga kita mendapatkan ketenangan. Artinya apa? Artinya ada yang harga yang harus dibayar untuk ikut Yesus. Ada sesuatu yang harus kita persembahkan kepada Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar kita ini mengakui Dia sebagai Tuhan, hanya berharap Dia itu melepaskan keletihan kita, kelelahan kita. Tetapi kita ketika menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan di dalam kehidupan kita, kita enggak mau. Kita mau ingin melepaskan kuk itu. Kita mau rasanya menyingkirkan kuk itu. Enggak enak. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang ku berikan ini, yang ringan dan lemah lembut. Seringkali ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika iman kita semakin tumbuh, seringkali kepercayaan kita itu hanya untuk memenuhi keinginan kita saja. Sekali lagi, karena itu Bapak Ibu, percaya pada Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk sekedar memenuhi keinginan kita. Jangan berhenti pada percaya Yesus supaya Dia itu sekedar memenuhi keinginan kita. Sebab kita akan kecewa, sebab kita ini pasti akan merasakan, waduh Tuhan ini kok gak menepati janjinya ya. Ya memang Tuhan tidak menjanjikan itu. Ikut Tuhan itu tidak akan selalu mulus. Ikut Tuhan itu tidak akan selalu enak. Dan parahnya sekarang ini ada begitu banyak gereja-gereja itu yang mendoakan gitu ya. Saya baru saja mengikuti untuk sakramen, mengikuti pemberkatan nikah. Di mana di salah satu gereja itu kemudian janji berkatnya itu ya sangat-sangat hebat sekali gitu ya kalau saya melihatnya. Dia mengatakan bahwa akan sampai 10 turunan gitu ya, akan tidak terkena penyakit. Nah, jangankan 10 turunan Bapak Ibu, 7 turunan aja kita rasanya baru 3 turunan kita sudah akan lupa gitu ya, akan siapa nenek buyut kita dan sebagainya, apalagi ini 10 turunan. Bahkan disebutkan juga siapa-siapa saja gitu ya, penyakit-penyakit apa saja. Nah, Ayub itu dari kaya menjadi miskin Bapak Ibu. Dari sehat menjadi sakit. Dari keluarga yang utuh menjadi keluarga yang berantakan, anaknya mati, kemudian istrinya meninggalkan dia. Tapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah permasalahan, dia melihat, dia menemukan, dan dia mengalami Tuhan. Saudara, kematian itu seharusnya tidak menjadi persoalan bagi kita. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana kita menjalani hidup ini. Bagaimanakah setelah
kehidupan kita setelah kematian itu yang seharusnya menjadi persoalan. Bukankah Kristus itu sudah berjanji untuk akan membawa kita untuk ke rumah Bapa? Dialah kebangkitan dan hidup yang seperti diuraikan di dalam tema Paskah minggu yang lalu. Untuk mengakhiri di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, janganlah tahu atau melihat dulu baru percaya, tapi percayalah dulu baru kita ini bisa melihat. Percaya itu tidak boleh hanya menjadi objek dari pengetahuan kita. Hanya secara kognitif saja kita ini tahu bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Tapi marilah kita menghidupi iman kepercayaan kita itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus akan menolong kita seperti Thomas yang berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," di tengah-tengah masa-masa penantian kita terhadap pemaparan COVID ini yang kita belum tahu pasti kapan akan berakhirnya. Tetapi kita bisa mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita bisa melihat, menemukan, mengalami Tuhan dengan terang benderang. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menegur kami, menyapa kami, untuk kami boleh senantiasa ya Bapa mengakui Engkau di dalam pertumbuhan iman kepercayaan kami. Kami boleh mengakui Engkau sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kami kalau sering kali ya Bapa kami percaya kepada Engkau hanya untuk memenuhi keinginan kebutuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang akan membereskan di dalam kehidupan kami mengikut Engkau, di dalam kehidupan kami mengiring Engkau, sehingga kami boleh senantiasa dikuatkan ketika kami menghadapi begitu banyak tantangan, menghadapi begitu banyak cobaan, dan kami boleh terus memandang Engkau dengan terang benderang dari kasih Allah itu sendiri. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami, untuk pergumulan setiap jemaat yang ada di Elion Rungkut ini. Kami mau Tuhan, Engkau yang akan terus berada di tengah-tengah kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa pada pagi hari ini Bapak Ibu di dalam doa syafaat kita. Yang pertama kita akan berdoa bagi gereja kita. Kita mengetahui akan ada pemilihan majelis gitu ya untuk periode 2022 hingga 2024. Kiranya Tuhan akan berkenan menambahkan orang-orang yang dipilih Tuhan agar bisa terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kita juga berdoa untuk Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada para majelis dan hamba Tuhan di dalam memikirkan dan memutuskan apakah ibadah onsite akan dijalankan di rayon dan pos PI. Mari kita membuka suara, kita berdoa untuk gereja kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk periode kemajelisan yang boleh berjalan sampai saat ini, dan nantinya tahun 2022 akan ada kemajelisan yang baru. Tuhan yang akan tolong untuk mempersiapkan generasi-generasi yang baru. Tuhan yang akan tolong menunjukkan untuk orang-orang yang tepat yang Tuhan mau pakai untuk melayani Tuhan di GKA Elion secara keseluruhan ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap majelis, untuk setiap hamba Tuhan dan pengurus, untuk perencanaan-perencanaan, memutuskan apakah akan menjalankan ibadah secara onsite. Tuhan yang akan terus tolong di dalam perencanaan-perencanaan tersebut, sehingga kami boleh merencanakan dengan matang dan kami boleh melakukannya dengan pertolongan Tuhan semata. Kami mau menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selanjutnya kita akan terus berdoa bagi negara Indonesia. Doakan untuk negara Indonesia dengan keamanan yang ada. Sesudah ada bom bunuh diri di Makassar di 2 minggu yang lalu, bahkan ada teror untuk penyerangan di Mabes Polri di Jakarta. Tuhan yang akan tolong untuk pihak keamanan boleh menggagalkan
segala rencana-rencana jahat yang akan menghancurkan negara ini, yang akan menghancurkan keamanan negara ini. Khususnya juga Tuhan yang akan menolong agar melalui aparat keamanan ini boleh menemukan, boleh menggagalkan segala rencana jahat itu. Mari kita berdoa untuk negara kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami terus mau menyerahkan Tuhan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Khususnya dengan berbagai peristiwa adanya teroris, dengan bom bunuh diri, maupun adanya penyerangan di Mabes Polri. Tuhan yang akan tolong agar kami menjadi warga negara Indonesia menjadi tidak takut akan teroris ini yang menjadi tujuan dari mereka untuk membuat ketakutan, untuk membuat kekacauan dari keamanan bangsa ini. Tuhan, Engkaulah yang akan menolong kami sehingga kami boleh terus berharap kepada Engkau, dan kami boleh terus memohon kepada Engkau, Allah yang berdaulat atas bangsa ini, untuk menolong para aparat keamanan boleh menggagalkan, boleh segera mengetahui rencana-rencana jahat yang akan menghancurkan bangsa ini. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama gereja di segala zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Bapak Ibu sekalian dapat mentransfernya melalui rekening GKAL yang rungkut yang ditampilkan di layar. Sambil kita memujikan dari KPPK nomor 49. Ku bersyukur, Ia tebusku. Dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, terdamai di hatiku. Ku bersyukur Dia dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Dia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami ucap syukur dan berterima kasih Bapa. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bersekutu dan beribadah pada pagi hari ini. Mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami, yang menegur kami semua. Bahwa biarlah hidup dalam iman percaya kami selalu mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan Allah kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat yang telah terkumpul ya Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya baik perpuluhan dan persembahan boleh dipakai oleh para pengurus dan para aktivis ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, dengarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita berikan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu ditempatkan berada. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa melingkupi, akan senantiasa menolong untuk kita boleh terus percaya, iman kepercayaan kita boleh terus bertumbuh akan Yesus Kristus itu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, doa teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.